Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla 'anil syabihi wal mathili wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq wa ballagha ar-risala wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyyah lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa puji syukur kita senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih terus diberi nikmat oleh-Nya sehingga kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini. Semoga majlis yang singkat ini senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Insyaallah pada sore hari ini kita kaji tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya pernah kita dengar kisah seorang tabi'in yang disebut namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya dikatakan termasuk tabi'in. Tabi'in itu berarti tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia hanya bertemu dengan para sahabat. Seorang tabi'in ini sudah disebut namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Para ulama memasukkannya ke dalam kelompok para tabi'in. Karena itu tadi dia tidak pernah bertemu dengan Rasul SAW. Kalau sahabat definisinya yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Berarti dia seorang sahabat. Nah ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, cuma namanya sudah disebut oleh Nabi SAW. Tapi karena dia tidak pernah bertemu, sehingga dia digolongkan termasuk orang-orang yang dari kalangan tabi'in. Kisah yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadil Yaman min Qaran min Murad kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidah huwa biha barrun lau aqsama 'ala Allahi la barrah fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Nabi SAW mengatakan, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir, yang dia akan datang bersama sekelompok dari orang-orang Yaman. Dia akan datang bersama kawanan dari kalangan orang-orang Yaman, yang dia berasal dari kabilah Murad, yaitu suku Al-Qaran atau suku Qaran. Makanya dia disebut Al-Qarni karena dia berasal dari Qaran. Kata Nabi SAW, kana bihi baros, dia pernah mengalami penyakit baros, yaitu penyakit belang atau penyakit albino. Fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Maka sembuh penyakitnya, kata Nabi, kecuali hanya seukuran uang kepingan dirham. Berarti
Uwais Al-Qarni pernah mengalami sakit albino atau penyakit albino, kemudian sembuh kecuali hanya sebesar kira-kira 1 keping uang logam. Masih ada penyakit albino itu pada dirinya. Lalu Nabi mengatakan, lahu walidah huwa biha barrun. Dia memiliki seorang ibu yang dia berbakti kepadanya. Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Andai kata dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan laksanakan sumpahnya. Lalu Nabi mengatakan, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika kamu mampu bertemu dengannya dan kamu mampu untuk meminta agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Ucapan Nabi ini sebenarnya didengar oleh para sahabat. Bukan cuma sahabat Umar. Yang lain juga ada yang mendengar. Tetapi sahabat yang paling semangat dalam hal ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Maka beliau yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau juga yang berusaha kapan ketemu dengan Uwais, maka dia ingin meminta agar Uwais itu memohonkan ampunan untuknya. Maka sahabat Umar bin Khattab ini, kalau ada rombongan dari Yaman datang ke Mekah, Madinah, maka dia selalu akan menanyakan, apakah ada di antara kalian seorang yang bernama Uwais? Dan beliau sering menanyakannya, sehingga suatu saat beliau ini, sahabat Umar bin Khattab, ketemu dengan Uwais. Dan ketika ketemu, maka sahabat Umar bin Khattab memohon kepada Uwais agar memohonkan ampunan untuknya, untuk sahabat Umar. Maka di sini ya, sebenarnya kisah ini dalam hadis yang riwayatnya cukup panjang. Intinya di sini, sahabat Umar bin Khattab yang dia adalah seorang khulafa'ur rasyidun atau khulafa'ur rasyidin, yang dia punya kedudukan yang lebih tinggi daripada Uwais Al-Qarni ini. Karena Umar seorang sahabat, Uwais seorang tabi'in. Tetapi karena seorang tabi'in Uwais Al-Qarni ini, dia sudah dinyatakan oleh Nabi SAW bahwasanya kalau kamu mampu bertemu dengannya kemudian meminta dia supaya memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, lakukan. Maka yang dilakukan oleh Umar pun ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, kemudian meminta kepada Uwais supaya dia memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi pertanyaan pula, mengapa sahabat Umar ini memohon kepada Uwais untuk memintakan ampunan kepada Allah? Tentu karena doanya mustajab. Dan ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Berarti karena doanya mustajab. Kemudian, kenapa mustajab? Salah satu kebaikan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni ini karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya khususnya. Dia berbakti kepada ibunya, maka menjadikan doanya itu mustajab. Maka di sini kita mengambil ibrah, supaya kita itu terdorong untuk melaksanakan salah satu ibadah yang penting, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Karena ini merupakan kewajiban yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sehingga di sini kita perlu mengetahui mengapa sih kita itu dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, atau mengapa yang namanya birrul walidain ini dikatakan ibadah yang paling agung, ya, dikatakan kewajiban yang paling besar. Maka yang pertama ialah karena Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah berbakti kepada kedua orang tua ini dengan perintah beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah perintah untuk beribadah kepadanya juga perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah sebutkan di banyak ayat.
Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun, lalu dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Jadi di sini setelah Allah memerintahkan kaum mukminin, kaum muslimin supaya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun, lalu disertai dengan perintah supaya berbakti kepada kedua orang tua. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu yaitu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ayat yang semisal ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah berbakti atau birrul walidain ini adalah perkara yang penting karena Allah Subhanahu wa taala gabungkan dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa dikatakan birrul walidain itu merupakan ibadah yang paling agung? Yang kedua, karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya birrul walidain itu lebih afdal dari berjihad di jalan Allah. Ini yang kedua. Karena birrul walidain pada dasarnya itu lebih afdal dari berjihad di jalan Allah. Kita tahu yang namanya berjihad itu pahalanya besar. Dan suatu tujuan yang mulia yang ingin dicapai dari berjihad. Tapi ternyata dalam urut-urutan suatu ibadah, ternyata birrul walidain itu lebih menempati tempat yang lebih tinggi. Dan juga Nabi sebutkan di banyak hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ini amalan yang pertama. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun? Kemudian amalan apa lagi wahai Rasul? Maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun? Kemudian amalan apa lagi wahai Rasul? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Ya, di sini ada 3 amalan besar. Yang ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu berjihad di jalan Allah. Nah, kalimat-kalimat yang membedakan antara salat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, lalu berjihad di jalan Allah, ini ada huruf atafnya yaitu summa. Kemudian, yang menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini di bawah salat pada waktunya, masih di bawah tingkatannya. Berbakti kepada kedua orang tua masih di bawah tingkatan salat pada waktunya. Demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih tingkatannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam huruf atafnya di sini dalam hadis ini summa, kemudian. Berarti kalau kemudian dia statusnya masih di bawah. Yang berarti berjihad di jalan Allah dibanding berbakti kepada kedua orang tua itu lebih besar, lebih tinggi derajat berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam hadis summa ini dalil dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau sekarang
orang itu sedang sholatnya sholat wajib. Dipanggil sama orang tuanya, jawab atau tidak. Maka yang wajib yang mana? Yang wajib lebih dahulu adalah sholat. Menjawab panggilan orang tua juga wajib. Maka lebih dahulu mana? Lebih tinggi mana? Sholat. Maka orang teruskan sholatnya. Tapi kalau dia sedang sholat sunnah, lalu dipanggil oleh orang tua, menjawab panggilan orang tua wajib, sholat yang dia lakukan sunnah, mana yang didahulukan? Menjawab panggilan orang tua. Karena di sini urut-urutan antara perkara yang wajib, kemudian yang di bawahnya dan di bawahnya. Demikian pula urusan berjihad di sini. Ya. Berjihad dia masih di bawah tingkatan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini diperkuat dengan hadis yang lain. Yaitu hadisnya Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka Nabi bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab, na'am. Kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Kalau begitu, kepada keduanya hendaklah kamu berjihad. Berarti di sini berjihad, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, itu lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah. Serta riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, juga orang ini mengatakan, ji'tu ubayya'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Kata orang ini, aku datang kepadamu wahai Rasul, berbaiat untuk berhijrah. Lalu aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kamu menemui kedua orang tuamu dan buat keduanya itu tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Karena kamu ketika meninggalkannya atau mungkin sudah minta izin, keduanya nangis. Maka sekarang pulanglah kamu dan buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Sehingga dari hadis-hadis yang ada, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya berjihad itu, berjihad di jalan Allah, kalau kedua orang tua itu tidak mengizinkan, hukumnya haram. Kalau kedua orang tua yang muslim ya, kalau kedua orang tua yang kafir lain lagi. Kalau kedua orang tua itu muslim atau salah satu dari keduanya itu muslim, lalu keduanya tidak mengizinkan untuk pergi berjihad, kok orang ini tetap pergi berjihad, hukumnya haram. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu fardu ain. Sedangkan berjihad hukumnya fardu kifayah. Kecuali kalau nanti hukum jihad itu sudah hukumnya fardu ain. Bagaimana? Kalau sekarang orang diperintahkan untuk berjihad, suruh ikut berjihad ke luar negeri sana misalnya, maka itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sebuah negeri misalnya diserang, dijajah oleh orang-orang kafir, maka kewajiban bagi penduduk negeri setempat untuk membela diri mereka. Dan jihad membela diri hukumnya fardu ain. Kalau yang seperti ini, maka tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Karena hukumnya sudah fardu ain. Tetapi hukum asal tadi berjihad adalah fardu kifayah. Sehingga kalau kedua orang tua itu tidak mengizinkan, hukumnya haram kalau dia tetap ikut berjihad selagi kedua orang tua itu tidak mengizinkan. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi kedudukannya dan hukumnya tadi fardu ain. Ini alasan yang kedua. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya birrul walidain itu lebih afdal daripada ibadah berjihad. Lalu alasan yang ketiga, yaitu bahwa Nabi SAW memberitahukan tentang kerugian orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya itu masih hidup,
baik salah satunya atau kedua-duanya. Dan ini juga hadis yang masyhur, sering dibawakan khususnya di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfum ri'in adraka abawaihi falam yudkhilahul jannah. Kata Nabi, celaka dan merugi orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kata Nabi, sungguh celaka, rugi dia. Kalau kita itu masih mendapati kedua orang tua kita, apalagi kedua-duanya. Salah satunya saja, ini kesempatan emas untuk kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kok tidak menjadikan dirinya masuk surga, berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan emas ini. Makanya Nabi SAW menyatakan orang ini merugi. Ya, orang ini berarti celaka. Karena Nabi mengatakan tadi, rohima anfum ri'in. Ya, celakalah orang itu. Atau rugilah orang tersebut. Kalau masih mendapati kedua orang tua kok ternyata tidak memanfaatkan kesempatan emas ini. Ini alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengapa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini dikatakan ibadah yang paling afdol, dikatakan ibadah yang paling tinggi kedudukannya, yaitu karena birrul walidain ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Mereka, para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tua mereka. Banyak contoh-contohnya seperti Allah sebutkan dalam surat Maryam. Ada di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-36. Di ayat yang ke-14 Allah menerangkan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Allah menerangkan tentang Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa barram biwalidayhi, dan Nabi Yahya ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ini Nabi Yahya, berarti sifat dia adalah berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Nabi Zakaria dan ibunya, yang kedua-duanya sudah lanjut usia. Tapi Nabi Yahya ini sungguh luar biasa di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sekarang kalau misalnya ada seorang anak mendapati orang tuanya sudah lanjut usia, ya, sudah istilahnya untuk cari nafkah mungkin berat. Kadang anak ini mandiri, tapi kadang juga ada yang mereka itu lepas pergaulannya, kadang lebih parah dari orang-orang yang orang tuanya masih hidup atau orang tuanya masih sehat. Nah, sedangkan Nabi Yahya ini dia memberikan contoh kepada umat manusia, kepada kaum muslimin khususnya, dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya sekalipun kedua orang tuanya itu sudah lanjut usia. Lalu di ayat yang ke-36 Allah juga menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Allah menyatakan tentang beliau, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram biwalidati, dan Nabi Isa ini adalah orang yang dinyatakan barram biwalidati. Aku ini dijadikan oleh Allah orang yang berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Jadi di sini mengapa Nabi Isa bukan orang yang celaka, tapi dia orang yang bahagia karena dia berbakti kepada ibunya, yaitu Maryam. Terutama seorang ibu ini. Makanya seorang ibu itu dalam urusan hak mendapatkan kebaktian anak, dia lebih besar sesudah hak Allah dan Rasulnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Luqman ayat yang ke-14. Kita mencoba untuk merenungi ayat yang ke-14 dari surat Luqman ini. Terutama seorang ibu, ya, supaya kita itu menyadari bahwasanya jasa
ibu kita itu sangat besar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan supaya manusia terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika orang itu benar-benar mau merenungi dan memikirkan apa yang Allah sampaikan di ayat ini, yaitu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini alasan yang Allah sampaikan. Karena ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dengan lemah ditambah lemah. Ini kalimat wahnan ala wahnin. Ketika seorang ibu mengandung anaknya, maka dia mengandung dalam badan lemah, ketika terus bertambah usia kandungan bertambah lemah. Sudah orang itu ketika hamil, apalagi trimester pertama, yang sering muntah ini dan itu, nggak suka makan, dia sudah lemah. Lalu ketika terus bertambah waktunya, bukan jadi sehat, bukan jadi semakin kuat, tapi dia akan terus bertambah lemah. Karena apa? Karena kandungannya semakin besar. Makanya Allah mengatakan wahnan ala wahnin. Dalam badan lemah kemudian bertambah lemah. Sehingga sulit bertambah sulit ketika wanita itu hamil. Belum ketika melahirkan, yang nyawa menjadi taruhannya. Kemudian setelah melahirkan, merawatnya, menyusuinya. Kita bisa bayangkan kalau anaknya yang masih bayi, lalu ibunya kebetulan sedang makan, lalu anaknya BAB. Kira-kira makanannya diterusin, ya, makan dulu, atau dia langsung menggantikan popoknya ini yang dikhawatirkan akan mengalami iritasi dan sebagainya. Padahal dia sedang makan. Maka dia langsung tergerak. Sekalipun dia sedang makan, dia tinggalkan makannya. Sedangkan kalau seorang yang punya orang tua, yang dalam keadaan seperti itu, dia lagi makan, orang tuanya misalnya yang sudah tidak berdaya, ya, yang harus bed rest di pembaringannya terus, kemudian butuh perawatannya, dia nantilah teruskan makan dulu. Atau bahkan kadang nggak mau sama sekali, dia serahkan kepada pembantunya. Sehingga sangat jauh keadaannya. Ini keadaan orang tua, wahnan ala wahnin. Lemah ditambah kelemahan. Lalu wa fisaluhu fi amain. Menyapihnya dalam usia 2 tahun. Berarti dia telah menyusui anaknya ini dalam waktu 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau disuruh agar orang itu memikirkan, merenungkan hal ini, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena kepadaku tempat kembali. Makanya berbakti kepada ibu ini lebih diutamakan dibanding ayah. Meskipun pada dasarnya sama-sama wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada ibu atau ayah. Cuma dari segi tingkatan juga, mana yang lebih didahulukan, yaitu ibu. Dan ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah. Ada seorang datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku temani? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku temani? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Orang ini bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ummuka. Summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ummuka.
Summa man, kemudian siapa lagi? Summa abu, kemudian baru ayah. Berarti 3:1. Ibu, kemudian baru ayah. Jelas hadisnya secara sharih menjelaskan bahwasanya kebaktian seorang anak kepada ibu itu lebih didahulukan. Juga disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Jahimah. Seorang sahabat bernama Muawiyah bin Jahimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni kuntu aradul jihad ma'ak. Abtaghi bidzalika wajhallah wad darul akhirah. Kata Jahimah ini, dia mengatakan, wahai Rasul, sungguh aku punya keinginan untuk berjihad bersamamu, untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Kata Rasul, waihak ahayyatun ummuk, celaka kamu. Apakah ibumu masih hidup? Lalu kata dia, na'am, iya. Qala, kata Nabi, irji fabirroha. Wa fi akhiril hadis qala waihak ilzam rijlaha fasammal jannah. Irji, kata Nabi, kembalilah kamu, berbaktilah kepada ibumu. Dan di dalam akhir hadis Nabi mengatakan, waihak ilzam rijlaha fasammal jannah. Yaitu peganglah kakinya karena di sana ada surga. Maksudnya kamu benar-benar berbakti kepadanya karena pada kebaktian pada seorang ibu itu ada surga. Dan ada hadis yang masyhur tapi riwayatnya ya lebih sahih yang disebutkan dalam hadis ini. Ilzam rijlaha fasammal jannah. Kamu terus dekati kakinya ya, karena di sana ada surga. Maksudnya kamu terus berbakti kepadanya karena di sana kamu bisa jumpai surga. Ada hadis ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tetapi hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Maka intinya berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus seorang ibu, maka itu menjadi ladang untuk mendapatkan surga. Yang sebenarnya kalau kita membaca ayat ini atau yang semisal dengan ayat ini, kita diingatkan dengan misalnya orang tua kita yang sudah merawat kita. Kadang kalau hati itu masih lembut, hati itu masih menerima, udah orang itu akan sadar. Ibunya yang sudah susah payah merawat atau mungkin melahirkan, diingatkan dengan yang seperti itu, hati yang lembut dia akan menerima. Mungkin hati yang sudah keras, yang sudah lalai, barangkali dia itu tidak mau menerima nasihat-nasihat yang sebenarnya sangat menyentuh ini. Makanya ini menjadi dorongan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Sebenarnya kalau kita itu berpikir satu pikiran saja bahwasanya kita itu tidak mungkin terlahir ke dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Itu saja kalau kita itu berpikir, kebaikan itu jelas. Nggak ada bandingannya. Adanya kita terlahir ke dunia ini karena sebab kedua orang tua kita. Kalau tidak ada mereka, kita nggak ada. Sudah itu saja. Maka itu sebenarnya sudah cukup untuk mendorong kita supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita nggak mungkin lahir kecuali dengan adanya kedua orang tua kita. Karena kita bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, iya, dia lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Allah ciptakan langsung. Demikian pula Nabi Isa yang Allah ciptakan tanpa seorang ayah. Allah katakan kepada keduanya, kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tapi manusia selain mereka berdua, atau Hawa juga, selain mereka, manusia itu lahir karena kedua orang tuanya. Baik yang sah atau yang tidak sah, pokoknya orang ini terlahir karena ada peran kedua orang tuanya. Tidak mungkin dia lahir dari batu, tidak mungkin dia lahir dari hewan, nggak mungkin. Bayi tabung saja kalau nggak ada orang tua, juga nggak akan mungkin lahir. Nggak ada sperma dari laki-lakinya atau ovum dari wanitanya, nggak akan mungkin lahir. Karena ini merupakan sunnatullah.
Sehingga cukup bagi kita dengan mengakui kalau kita itu jelas tidak akan terlahir tanpa kedua orang tua kita, berarti kita mengakui kebaikan mereka. Ini juga akan mendorong kita supaya kita berbakti kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita agar kita itu menemani kedua orang tua kita itu dengan baik sekalipun mereka itu dalam keadaan kafir. Makanya berlanjut di sini ayat yang ke-15 dari surat Luqman. Kalau tadi ayat yang ke-14. Maka berlanjut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksamu ala an tusyrika bi, untuk atau agar kamu menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Jika keduanya memaksamu agar kamu menyekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Tetapi bukan berarti tidak mentaati habis setelah itu dibiarkan, tidak. Allah masih melanjutkan. Setelah Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, temani keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Berarti sekalipun kedua orang tua musyrik, sekalipun kedua orang tua itu kafir, tetap seorang anak diperintahkan menemani kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang ini ada kisah yang memberikan inspirasi contoh dalam hal ini, yaitu kisah yang ma'ruf, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang waktu itu umurnya baru sekitar 17 tahun. Sekitar 17 tahun dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam karena hidayah dorongan melalui perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini banyak menjadi perantara masuk Islamnya sebagian besar sahabat. Makanya kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Artinya dari kalangan sahabat, andai kata imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, maka imannya Abu Bakar itu akan lebih berat. Karena banyak orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat karena sahabat Abu Bakar. Termasuk di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk Islam, lalu ketika dia sudah memeluk agama Islam ini, beritanya terdengar sampai ke telinga ibunya. Yang ibunya waktu itu masih kafir. Ketika mendengar bahwasanya anaknya ini sudah masuk Islam, yang menurut ibunya sudah murtad, gitu ya, dari agama nenek moyangnya, maka ibunya itu tidak suka sama sekali dengan masuk Islamnya anaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka dia memerintahkan anaknya supaya keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Dari mulai kalimat yang lembut sampai kalimat yang keras, sampai tekanan. Sampai dia nyatakan kepada anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, bukankah agamamu itu memerintahkanmu supaya berbakti kepada kedua orang tua? Kata Sa'ad, iya. Agama yang saya anut ini memerintahkan saya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kata ibunya, kalau begitu aku perintahkan kamu supaya kamu keluar dari agamamu. Ini diplomasinya ibunya, sudah pakai diplomasi. Supaya saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Maka dia tidak menjawab, hanya berpikir. Mana yang harus didahulukan?
Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini tetap tidak bergeming dan tetap pada pendiriannya, dia tidak mau keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah ancaman dari ibunya. Yaitu ibunya berjanji untuk tidak makan dan tidak minum. Bahkan sampai mati. Sampai saat ini meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya betul. Dia tidak makan, tidak minum seharian. Bertambah lemah. Hari kedua, tambah lemah. Hari ketiga, sampai pingsan. Ya, sampai pingsan, akhirnya saudaranya saat ini namanya Ammarah memberi minum kepada ibunya ini. Dan sedikit marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka di saat Sa'ad melihat ibunya yang sudah lemah sekali, mungkin orang-orang yang melihat, oh mungkin ini hatinya Sa'ad sudah mulai luntur melihat ibunya yang sudah lemah seperti itu. Tapi ternyata apa? Ketika ibunya dalam keadaan lemah dan dia sadar dari pingsannya karena sudah dikasih minum sedikit, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan kepada ibunya, ya. Dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, andai kata engkau memiliki nyawa 100 nyawa. Ini kata Sa'ad. Ya, kalau pakai bahasa Arab, wallahi ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hada fakuli in syi'ti aw la ta'kuli. Kata Sa'ad kepada ibunya, dia katakan di telinga ibunya, demi Allah wahai ibu, andai kata engkau ini memiliki 100 nyawa, lalu nyawa ini keluar satu persatu supaya aku meninggalkan agamaku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini sedikit pun. Kata Sa'ad dengan tegas, kalau begitu silahkan kamu makan, atau kalau tidak makan juga silahkan. Ya, tegas ini. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Kalau engkau mau silahkan makan. Tidak mau juga silahkan. Maka akhirnya luntur juga hati ibunya. Sehingga dia pun mau makan. Karena melihat pendirian Sa'ad yang luar biasa. Karena begitu dia sudah mengatakan kalimat tersebut, ibunya dalam keadaan lemah, dia langsung pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menemui kekasihnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui pendidiknya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai kepada Rasul ayat ini, yaitu wa wassaynal insana, atau ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Ini sudah turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul setelah mendapatkan ayat tentang kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan seterusnya. Intinya inilah tegarnya seorang yang mukmin, yang beriman, yang ingin menjaga imannya ketika berhadapan dengan permasalahan syirik atau kekufuran. Dia tetap tegar dengan Islam imannya, dengan tauhidnya. Akan tetapi sisi berbakti kepada kedua orang tua tetap dia jalankan. Jadi kita juga kadang di masyarakat kita seperti itu menghadapi orang tua kita yang mungkin kadang dia punya prinsip sendiri, kita juga punya prinsip sendiri. Tetapi sekalipun prinsip itu berbeda dan mungkin katakanlah kita sudah berusaha menasehati, tapi ternyata dia juga punya prinsip, bukan berarti kebaktian kita kepada orang tua kita itu berhenti. Tidak, masih terus. Yaitu kita disuruh menemani mereka dengan cara yang ma'ruf. Berarti sebesar apapun kebaktian, kebaikan seorang anak kepada kedua orang tuanya, itu sebenarnya tidak akan mampu dibayar dengan apapun. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yajzi waladun walidan
illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang anak itu bisa membalas orang tuanya. Tidaklah seorang anak itu bisa membalas kebaikan orang tuanya, illa kecuali an yajidahu mamlukan, dia jumpai orang tuanya ini dalam keadaan budak, lalu dia beli orang tuanya ini karena budak, dia beli, lalu dia merdekakan. Baru anak ini dikatakan bisa membalas kebaikan orang tua. Tapi masalahnya kita kan nggak pernah menjumpai orang tua kita budak. Berarti tidak akan pernah kita itu bisa membalas kebaikan mereka. Nggak akan pernah imbang kebaikan yang kita lakukan sebesar apapun nih. Dan itu yang harus kita pikirkan, yang itu yang harus kita yakini. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan. Katakanlah mungkin seorang anak mengumrohkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain, itu masih kecil. Jangan merasa, sudah besar ini. Itu sangat kecil dibanding kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena belum seberapanya. Kecuali kata Nabi tadi, kalau orang tuanya itu dalam keadaan budak. Dia merdeka, orang tuanya budak. Mungkin nggak mungkin. Maka kalau dia jumpai kedua orang tuanya itu budak, dia beli orang tuanya itu, lalu dia merdekakan. Baru bisa terbayar lunas. Tapi selagi kalau kita itu tidak pernah mendapati kedua orang tua kita itu dalam keadaan budak, berarti kita itu tidak akan pernah membayar lunas kebaikan mereka sebesar apapun yang kita lakukan kepada mereka. Ini juga yang harus kita masukkan dalam keyakinan kita supaya kita itu tetap bersemangat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang mungkin menghadapi mereka itu apalagi kalau sudah tua. Itu butuh kesabaran yang tinggi. Kita berusaha untuk mendapati ridhonya mereka karena Nabi SAW mengatakan ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Maka di sini sebaliknya, ya. Kalau tadi kita itu didorong supaya kita itu berbakti kepada kedua orang tua, sekarang sebaliknya. Yaitu kita itu harus waspada dengan adanya sikap durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang Nabi sendiri menyatakan kepada kita bahwasanya itu termasuk akbarul kabair. Termasuk dosa-dosa besar, bahkan juga digabungkan dengan dosa syirik. Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Maukah kalian kuberitahukan dengan dosa besar yang paling besar, kata beliau, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya satu sisi kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua, di sisi lain kita juga jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Ya, di sisi lain kita itu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan ya, di dalam ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan seterusnya tadi ya, yaitu dalam surat yang sudah kita baca tadi ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Adapun jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya itu sudah lanjut usia dan keduanya hidup bersamamu, ya, keduanya hidup dalam lingkunganmu atau kamu hidup bersama keduanya, jangan kamu katakan kata-kata yang semisal ini. Apa kata itu? Itu berarti makna atau ungkapan orang yang sedang merasa bosan. Kalimat bimakna atadojjar. Ini isim fi'il ya. Bimakna atadojjar. Apa atadojjar? Yaitu orang menyatakan dirinya bosan.
Orang yang sedang bosan apalagi disuruh terus, kadang kalimatnya yang dia ungkapkan apa? Ah, atau lah, atau yang semisalnya. Karena kadang-kadang kalimatnya ketika disuruh iyalah, nah, iya tapi adalahnya. Iyalah, nah, itu menunjukkan lah itu kan sudah bosan karena disuruh terus. Maka Allah katakan jangan. Apalagi ketika keduanya itu sudah lanjut usia. Lah kalau masih muda tetap juga jangan. Karena di sini kata ketika sudah lanjut usia, karena memang orang tua yang sudah lanjut usia itu kadang bertambah tua tambah manja. Ya, tambah tua tambah manja, mungkin tambah tua tambah cerewet. Dan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan jangan kamu katakan uff. Yang berarti kalau lebih dari itu lebih besar lagi dosanya. Uff saja jangan. Uff saja itu termasuk bentuk durhaka. Apalagi kalau sampai mata kita itu melotot. Apalagi kalau suara kita itu lebih kencang. Naudzubillah kalau memukul lebih parah lagi di situ. Atau mengumpat orang tua, menjelek-jelekan orang tua, mengatakan orang tua seperti hewan-hewan. Ini lebih parah lagi sudah. Uff saja sudah dilarang. Padahal kata-kata uff itu hanya sekedar mengeluh karena sebab kita itu terlalu capek disuruh. Ya, mungkin mungkin lah, mungkin wah, gitu, atau mungkin yang lain. Kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwasanya ini ungkapan orang yang sedang bosan karena dia sering disuruh, mungkin tidak diberi imbalan. Kan biasa anak-anak itu ya, kadang-kadang kalau disuruh, ya, suruh lagi, dia mesti protes. Nah, karena mungkin dari sejak kecil dia sudah terbiasa mengungkapkan kalimat itu, nanti ketika dewasa pun atau ketika sudah tua, orang tuanya lebih tua lagi, maka dia ungkapkan kata-kata itu. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma. Dan jangan kamu bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Sehingga ini yang namanya berbakti. Berarti cara berbakti kepada orang tua itu bagaimana? Yaitu dengan segenap kemampuan yang kita bisa berikan kepada mereka. Baik dengan ucapan kita, perbuatan kita, atau mungkin dengan harta yang kita miliki untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan ucapan tadi contohnya, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Ucapan yang baik. Kalau kedua orang tuanya itu kalau kita katakan dengan bahasa yang lembut, katakanlah kalau di Jawa dengan bahasa yang agak ngokos, agak kromos sedikit gitu ya, meskipun enggak inggil banget. Mungkin keduanya senang. Tapi kadang kita itu ngomong sama orang tua kita nggak bahasa, sama orang lain bahasa, ini kan aneh. Sama orang lain, ya, dia mau pakai bahasa yang halus. Sama orang tua nggak ada halusnya sama sekali. Padahal siapa yang paling berhak? Orang tua. Gunakan pakai bahasa yang halus yang orang tua kita itu. Istilahnya dia juga akan menilai kita. Oh, ini anak yang bahasanya sudah bagus ini. Dan itu kita tujukan kepada mereka, jangan malah kepada yang lain. Kepada yang lain nanti. Itu tetap kita dianjurkan, tetapi yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita itu tadi adalah orang tua, dengan ucapan. Atau dengan perbuatan, yaitu dengan jasmani kita yang kita bisa gunakan membantu mereka sekuat tenaga, mencukupi kebutuhan mereka, maka ini dengan perbuatan. Atau dengan harta, memberikan harta. Tentunya ketika kita itu memberikan harta dengan lapang dada. Itu penting. Kita ingat sabda Nabi SAW kepada seorang yang dia merasa punya harta dan hartanya diambil sama orang tuanya. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya ayahmu. Jadi kalau kita itu merasa harta kita, diri kita dan harta kita itu punya ayah kita, kita itu memberikannya itu lapang. Kalau orang tua ngambil, itu biasa saja sudah. Sana silahkan ambil. Dahulukan kedua orang tua, kan gitu. Kadang kita itu merasa, ini harta saya berusaha capek-capek, diambil, dimakan oleh orang tua, misalnya. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya orang tuamu.
Kalau mereka sangat membutuhkan, mengambil, tidak perlu izin. Kadang hitung-hitungan. Utang itu berapa dihitung. Utangnya dihitung, kemarin berapa ini, harus warisannya besok harus jelas ini. Waduh, sampai hitung-hitungan warisan ini. Ingat ini Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan ayahmu, kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Berarti harta kita itu berikan dengan lapang dada. Jangan kita itu selalu berat. Lalu berikutnya setelah mereka meninggal dunia. Nah, terus ada kebaktian kita yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Malik bin Rabi'ah. Dia menuturkan, ketika kami berada bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang kepada beliau seorang dari Bani Salimah. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bih? Wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaktian kepada kedua orang tuaku yang aku bisa lakukan ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal dunia? Masih adakah kebaktian yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia? Qala Nabi menjawab, na'am, iya. Apa itu? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Pertama, mendoakan keduanya dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Cari waktu-waktu yang mustajab, seperti misalnya habis sholat, atau di penghujung sholat, atau mungkin waktu malam, di sepertiga malam terakhir, atau antara azan dan iqamah, dan juga waktu-waktu yang lain. Selipkan doa-doa di samping untuk diri kita, juga untuk kedua orang tua kita. Mohonkan ampunan untuk keduanya. Lalu yang kedua, wa infadu ahdihima, laksanakan janji keduanya. Mungkin keduanya punya keinginan-keinginan yang belum terpenuhi, atau mungkin punya nadar-nadar yang harus dia lakukan, atau mungkin ada ibadah-ibadah yang belum terselesaikan, maka anak yang bisa meneruskannya. Wasilatul rahim, yang ketiga, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, dan silaturahim yang tidak mungkin bersambung hubungan silaturahim ini kecuali karena sebab keduanya. Keduanya sudah meninggal dunia, tapi dulu keduanya ini menjadi obor, istilahnya kalau orang Jawa. Ketika masih ada kedua orang tua, bisa nyambung. Ketika keduanya sudah meninggal dunia, nggak ada. Maka bagaimana caranya? Kita hidupkan ini obor ini. Kita yang nyambung silaturahim yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, wa ikramu shodiqihima, muliakan teman dari keduanya. Kalau keduanya itu semasa hidupnya punya teman-teman, ya, punya sahabat, karib kerabat dan yang lainnya yang mungkin biasa dikunjungi, yang kadang mungkin dia biasa berbuat baik untuk mereka yang dikunjungi tersebut, maka teruskan. Anaknya yang meneruskannya. Karena ini dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ceritanya Ibnu Umar ini, ketika dia dengan kendaraannya, dengan pakaiannya, dengan pakai imamahnya, datang ke tempatnya orang Arab Badui. Badui ini, ya. Dia temui orang tersebut, lalu dia berikan imamahnya kepada orang tersebut. Yang dia pakai, dia berikan. Ketika ditanya, ya, dia menjawab bahwasanya ayahnya Umar bin Khattab dengan ayahnya orang ini dulu biasa berteman. Umar bin Khattab biasa menemui ayahnya orang ini. Sehingga aku sebagai anaknya meneruskan kebaikan orang tua. Sekalipun orang Arab Badui. Tetap kenapa? Itu kebaikan orang tua yang dulu pernah mereka lakukan. Kita yang meneruskan. Dan itu bentuk berbaktinya kita kepada dua orang tua. Terutama mendoakan tadi jangan sampai putus. Karena ini merupakan kebaikan yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Salah satunya Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, berikanlah ampunan untukku dan untuk kedua orang tuaku, dan juga
bagi orang yang masuk ke dalam rumahku, kata Nabi Nuh ya. Waliman dakhala baitiya dalam keadaan mukmin, bagi orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin ya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga berikan ampunan untuk kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin wanita. Ini mendoakan. Juga termasuk bersedekah atas nama keduanya. Bisa saja orang itu bersedekah dengan mengatasnamakan kedua orang tuanya, dan ini ada nasnya. Ada dasar hadisnya. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, inna ummi uqtutilat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Kata orang ini, ibuku dulu meninggal dunia, dan aku yakin kalau dia masih hidup, dia bisa bicara, dia akan bersedekah. Maka apakah dia masih dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Kata Nabi, na'am, iya. Ya. Kalau sekarang anak bersedekah atas nama orang tuanya, maka orang tuanya insya Allah dia dapat pahalanya. Tapi ini adalah yang ada nasnya, bersedekah atas nama orang tuanya. Maka sebagai dorongan tambahan di sini, ya, sebagai dorongan tambahan, mengapa kita itu dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rizki untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar rizki kita kalau kita itu benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim, menyambung hubungan rahim. Nah, hubungan rahim yang paling dekat siapa? Orang tuanya. Berarti berbakti kepada kedua orang tua insya Allah menjadikan rezeki itu semakin luas. Bahkan di dalam riwayat yang lain dengan sharih Nabi mengatakan, falyabirra walidaih, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu salah satu yang membuat rezeki kita itu lancar. Mungkin saja orang tua mendoakan kita, yang doanya doa mereka itu kan bidhohril ghaib, yaitu tidak nampak. Mereka mendoakan kita, mungkin kita tidak tahu. Ternyata kita lancar rezeki kita karena doa orang tua kita. Kita tidak tahu ternyata mereka mendoakan kita. Makanya kalau kita berbuat baik, ya kita sih nggak mengharapkan mereka selalu berdoa untuk kita, tidak. Tapi mereka akan ingat kan gitu. Kenapa mereka bisa ingat? Karena kita itu berbuat baik kepada mereka. Sehingga mungkin saja mereka itu mengkhususkan doa untuk kita sendiri misalnya, karena kebaktian kita kepada mereka. Dan juga dilapangkannya kesulitan. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah ketika kita menghadapi permasalahan yang sulit sekalipun, semoga Allah lapangkan. Dan ini salah satu contohnya adalah 3 orang yang masuk ke dalam gua, yang masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Orang yang pertama yang bertawasul, dia bertawasul dengan kebaktian dia kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang selalu dia mendahulukan kedua orang tuanya untuk minum air susu yang dia perah. Dia selalu mendahulukan orang tua sebelum dirinya dan anak-anaknya, anak istrinya, yang selalu didahulukan kedua orang tuanya, sehingga itu menjadi tawasul bagi dia ketika dia menghadapi kesulitan. Mungkin saja kita itu punya kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ternyata kita ingat kita itu pernah berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita bisa ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika orang itu durhaka kepada orang tua, maka ini akan menjadi jalan kesulitan untuk kita. Jalan sulit, jalan mendaki yang penuh rintangan. Satu contoh saja, ya, kisah Juraij yang dipanggil oleh ibunya. Padahal Juraij ini seorang ahli ibadah, tapi ilmunya masih kurang. Kalau dia berilmu ketika dia sedang salat sunnah dipanggil ibunya, dia jawab. Tapi dia bimbang, ya, ketika salat sampai dia bingung ketika ibunya memanggil ya Juraij. Maka Juraij itu di tempat ibadahnya bingung. Ya Allah, ya Rabbi, ummi wa salati. Wah, ya Allah, ini ibuku atau salatku?
Kalau dia punya ilmu, karena sholatnya sholat sunnah, dia batalkan sholatnya, dia penuhi panggilan ibunya. Tapi ilmunya tidak sampai di situ sehingga dia tetap teruskan sholatnya, sehingga sampai ibunya mendoakan kejelekan, sehingga doa jelek ibunya pun terkabul, sehingga dia pun menghadapi kesulitan meskipun dia bisa tetap menghadapi kesulitan itu dengan cara yang baik. Intinya di situ ada hal sulit yang didapatkan oleh seorang anak ketika sekecil apapun durhaka yang dia lakukan. Hanya sekedar mendahulukan yang sunnah, yaitu sholat sunnahnya, dia abaikan kewajiban, yaitu memenuhi panggilan orang tua. Ternyata kesulitan yang dia dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini dulu barangkali apa yang kita kaji ini semoga bisa mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita supaya kita itu benar-benar bisa mengamalkan yang terbaik dari nasihat Allah dan Rasulnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.